Baya Shakarala Baya Kuribi Kiribia Sakarabaya Sikarayasi Ora Mikiribia Sakarayasi Kuribi Kiribia Sanaradaya Sakarabaya. Syukur, syukur. Mari kita datang kepada Tuhan, kita hampiri tahtanya yang kudus, menyembahlah di dalam roh dan kebenaran. Persiapkan hatimu, pikiranmu untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Ucapan syukur, pengagunganmu buat Dia, karena Dia sungguh baik bagi setiap hidupmu. Cintamu kepada Dia berikan yang terbaik. Terima kasih ya Bapa buat waktu yang indah ini. Kebersamaan kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami ada hari ini semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Kami ada bukan semata-mata karena kuat dan gagah kami, dan kami mau Tuhan, biarlah Roh-Mu yang tinggal di dalam kami. Oh, kami percaya Tuhan, biarlah Roh-Mu yang menguasai setiap kami. Kami memuji dan meninggikan Engkau. Kami mau menyembah Engkau Allah yang hidup. Kami mau memuliakan Engkau, dan biarlah Engkau dimuliakan tempat ini. Setiap yang hadir di tempat ini mengalami terobosan yang baru, sukacita yang baru, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah hari ini hanya dalam nama Yesus. Korepika sakalabayasi. Ya ralabaya sakalabaya sakalabaya. Kami berdiri menghadap tatah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami ada sebagaimana kami ada. Engkau telah menyelamatkan jiwa kami, Engkau menyelamatkan hidup kami. Dan kami hidup di dalam kelimpahan. Terima kasih Bapa. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tahta Bapa, menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu. Dalam segala kelimpahan, ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak ya untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Tuhan.
ya Tuhan. Angkat tanganmu. Terima kasih ya Bapak. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah, besar 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 anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sekali lagi, haleluya. Besar anugerah-Mu melimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin besar anugerah-Mu bagi kami, besar anugerah-Mu, besar Engkau bagi kami Tuhan. Oh dalamnya ya dalamnya-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau selamanya tetap Allah yang baik bagi kami. Sungguh terang mata ini. Oh haleluya. Orang boleh syukur dalamnya-Mu. Ya dalamnya-Mu, ya dalamnya-Mu. Haleluya. Boleh pikir-pikir ya dalamnya-Mu. Ya bara-bara ya syara-bara-bara-Mu. Haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, Yesus disembah. Kemuliaan hanya bagi Yesus Tuhan. Keagungan hanya bagi Allah yang kudus. Ya ra-ra-ra-ra-ba-ya-mu ya syara-ra-ya-ba-ya-sara. Ya ra-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba-ra-ba ya syara-ra-ra-ra-ya-mu. Syara-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 ya-mu ya syara-ra-ra-ra-ra-ra. Korebekiriya sandara pataya koria sangala ya katayamu. Kirana bakaya sakala ya sana ya moya sanara. Oh kami bersyukur Tuhan, Engkau menyelamatkan kami. Orang kelimpahan terjadi bagi setiap kami. Ora paya syakala paya-payamu. Haleluya, rabakaya syakata payamu. Shikala la 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 la. Shikala papa 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 ya syakata paya kata ya sudiara ya sakala ya. Korebe asandara ya so. Oh Bapak Kihandara ya kaya sanga ya. Oh lebih dari cukup Engkau bagi setiap kami ya Tuhan. Lebih dari cukup Tuhan.
Terima kasih Bapa buat segala penyertaan-Mu bagi kami. Oria sangalaya sakalayase. Biarlah kami selalu bersyukur selalu di dalam keadaan apapun. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada di pihak kami. Tuhan yang menolong setiap kami. Korebekia sakalayase. Kasih karunia-Mu melimpah buat setiap kami Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Korea sanggala baya syakata baya kata ya sakata baya. Oh ya la ya boya se. Oh ya la baya syakala ya sakara ya se. Bersyukur padamu Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Mari bangkit berdiri, ucapkan syukur-Mu buat Tuhan yang baik. Yes. Bagi Engkau, Allah yang bertata, Allah yang lebih dari siapapun di dunia ini. Kami bersyukur memiliki Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Luar biasa. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan. Sungguh indah hidup di dalam Tuhan. Amin. Amin. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Apapun itu keperluanmu, Tuhan selalu menyayangi kita. Amin. Haleluya. Yesus dahsyat. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Alangkah indahnya. Indahnya hidup di dalam imani bahwa Dia yang mencurahkan berkat. Alangkah indahnya hidup bersama Tuhan.
Kedahsyatannya nyata bagi setiap kita. Mari sama-sama katakan. Bukan aku kepadamu, Kau Tuhan Yesus saja, Yesus ku datang, tak terbentuk kuasamu. Sekali lagi, katakan Yesus saja. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Di dalam Mazmur dikatakan menuai, menabur, menuai. Ya, mari kita menabur di rumahnya Tuhan, menabur di dalam keluarga kita. Masih ada kesempatan, taburlah maka engkau akan menuai. Amin. Haleluya. Imani lagu ini. Inilah Mazmur. Mazmur yang dikatakan ketika orang menabur akan menuai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menaburkan. Amin. Haleluya. Biarlah Tuhan memulihkan keadaanmu. Ketika Tuhan memulihkan, tunjuk keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu, lidah kita dengan firman Tuhan juga mengatakan, yang menabur sedikit terima sedikit. Amin. Yang menabur banyak menerima banyak ya. Amin. Yang menabur yang banyak, terimalah taburanmu. Haleluya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Sekali
kita masuk dalam firman Tuhan, marilah kita bersama siapkan hati kita. Syukur Tuhan, terima kasih. Kita percaya kita punya Tuhan yang besar. Saya percaya saudara. Saya hidup karena percaya. Dia yang tak pernah menyerah dalam setiap kesesakan hidup saya. Sebab dalam Dia ada pengharapan. Dia yang menggenggam hidup kita. Dia yang selalu menggenapi janjinya. Dan bila kita bersepakat di dalam iman kita, percaya kepada Dia, kita akan terima sekarang juga kemenangan darinya. Haleluya. Syukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Yang tak berjalan
ucap syukur. Engkau ada di tengah-tengah kami. Lebih dari cukup. Yesus lebih dari cukup. Melebihi semua yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Ajari kami. Pulihkan kami. Ubahkan. Sembuhkan. Berkati kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus. Semua yang diberkati berkata amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan silakan duduk. Puji Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan terima kasih buat worship team. Saya merasakan hadirat Tuhan sangat luar biasa. Dalam 4 minggu ini saya akan mengajarkan tentang materi ekonomi kerajaan Allah. Saudara bersemangat? Amin. Ini penting sekali. Selamat datang untuk jemaat Tuhan terjauh. Dari mana itu? Dari arah barat-barat sana ya, Pak Gandhi. Semua lambaikan tangan bilang halo Pak Gandhi. Jemaatnya jauh banget loh, tapi kalau datang selalu ke sini ya. Setia sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan. 4 minggu, jadi Bapak Ibu tolong geser jadwalnya, 4 minggu ini harus hadir ya, supaya dapat semuanya, dapat semua. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Nah, dalam waktu-waktu belakangan ini saya renungkan ayat ini. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu pahami tentang cari dahulu kerajaan Allah. Pergi kebaktian, berdoa, sebetulnya lebih dari itu. Cari semua hal kebenaran tentang kerajaan surga. Bagaimana kerajaan surga, konsep kerajaan surga tentang ekonomi. Ya, saudara mau nggak mau harus belajar karena sumber-sumber daya dunia sedang close. Tidak tersedia. Tidak tersedia, tidak available buat kita. Tapi kerajaan surga terbuka 24 jam. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Jadi cari semua kebenaran tentang uang menurut Tuhan tuh kayak apa. Cari semua kebenaran tentang kekayaan. Apa konsep Allah tentang kekayaan. Cari tahu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan keluarga. Cari tahu kebenarannya apa. Tentang kesehatan, tentang sakit penyakit, tentang mujizat. Cari tahu, cari tahu. Jadi fokus kita adalah mencari tahu semua hal yang berkaitan dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hukum-hukum kerajaan Allah, oke? Amin ya. Dan dalam 4 minggu kita akan belajar tentang ekonomi kerajaan Allah. Saya tanya. Saudara pengen miskin apa kaya? Yang pengen kaya angkat tangan. Ya, yang semua pengen ya, bagus ya. Nah, sebab saudara-saudara, kalau sebagai orang miskin seringkali disepelek ke wong, bener nggak sih? Ya, sodong dihina, nggak dianggap. Ya, orang kaya juga seringkali dihakimi sebagai sombong, bener nggak? Banyak orang juga sengit sama orang kaya. Kalau ada orang kaya kita sengit aja rasanya kayak. Padahal kan belum tentu orang kaya itu sombong ya kan. Jadi kalau miskin itu sering dihina. Kalau kaya dikatain sombong. Enaknya jadi apa? Kaya saja ya. Oke. Siapa yang mau jadi kaya saja tak dongake kaya. Tak dongake. Kaya saja. Kalau miskin dihina, kalau kaya dibilang sombong ya saudara milih. Kalau saya milih kaya aja lah ya. Sebetulnya enggak berdosa kalau saudara kaya. Lagi ya. Boleh pakai ini? Ya. Kemiskinan itu tidak identik dengan kesalehan. Kira-kira benar? Apakah orang miskin itu saleh? Ya. Jadi saudara jangan menganggap bahwa kemiskinan itu berarti identik dengan orang saleh. Orang lemah, orang yang saleh. Enggak.
Seorang misioneri pernah menceritakan suatu kejadian di Thailand. Ketika pagi-pagi buta dia jalan-jalan, lalu kemudian dia melihat sebuah pemandangan, dia melihat seorang ibu dan anaknya tidur di emperan. Hari belum begitu terang dan dia melihat seperti bapak-bapak kalau di sini beca. Berhenti kemudian berbicara dengan ibunya. Lalu finally dia melihat pemandangan yang dia tidak ingin lihat. Ibu itu berbalik arah dan tukang beca ini tidur dengan anaknya. Misioner ini sangat marah. Lalu dia datang. Dia tegur ibu ini. Ibu ini apa bertobat? Dia bilang, apa urusanmu? Kamu tidak tahu kemiskinan kami. Kamu gak tahu apa-apa. Saudara tahu kalau kita sulit juga bisa menghalalkan segala cara. Benar gak sih? Halo, amin. Wong kepepet itu iso ngawur, saudara. Ya, sama dengan dan juga orang kaya itu tidak identik dengan dosa. Setuju ya? Halo, semangat dulu dong, amin. Kaya itu tidak sama dengan berbuat. Orang kaya nggak berdosa. Kaya itu tidak sama dengan dosa. Ya, jadi sekarang kita bicara mengenai ekonomi kerajaan Allah. Cari kebenaran tentang masalah ekonomi menurut versi kerajaan Allah seperti apa. Ya. Jadi kita percaya dalam dunia kita ini ada 3 kerajaan. Kerajaan setan ada enggak? Ada. Ada kerajaan setan. Makanya Paulus dalam Efesus pasal 6 menyuruh kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan musuh ya. Jadi ada kerajaan setan. Kerajaan dunia ada. Ada? Ada. Yaitu kayak seperti Indonesia Raya. Ya itu kan kerajaan dunia. Kerajaan Allah ada enggak? Ada. Nah, terus kita itu mainannya di mana? Menurut saya orang Kristen mainannya di sini. Ya kerajaan Allah iya, kerajaan setan ya sitik-sitik ya. Kerajaan dunia ya iya memang kita pakai prinsip-prinsip kerajaan dunia secara umum loh. Kita dalam mengelola ekonomi keuangan kita kan pakai prinsip kerajaan dunia. Tapi saudara ada kerajaan surga. Kerajaan setan ada. Misalnya hari Minggu berdoa ke gereja. Terus malam Jumat Kliwon kasih kembang. Terus sama sembayang. Di makam, di mana? Eyang, yang ti, yang kung, iki aku, jalo berkah. Ada nggak di sini? Jemaat Filipi nggak ada. Jemaat Filipi pasti nggak ada. Tapi di mana-mana ya. Pas sembayangan Imlek, terus pakai dupo, kong ma, jalo, tukaran, kasih apa? Apel, kasih jeruk yang kuning-kuning itu ya. Nah, buat mak, engkong, terus aku jalo berkat. Jadi kita itu mainan di sini. Setelah ini, saya ingin kita semua memutuskan mainan di area ini. Say yes. Amin. Haleluya. Mainan di sini aja, caranya kerajaan Allah. Tapi ini saudara memilih, milih. Saya memilih cara saya, saudara pilihlah cara saudara. Mau campur sari, monggo hasilnya juga campur sari ya. Tapi kalau saudara mau memilih mainan di sini, hasilnya tidak pernah mengecewakan. Karena Tuhan yang saudara sembah adalah Tuhan yang besar. Yang namanya berkat. Sebelum kita bicara soal ini, maka saudara yang sudah mulai berpikir tentang mau beli jet pribadi, mobil mewah, rumah mewah, saudara lupakan dulu. Karena apa? Karena yang namanya berkat itu tidak selalu uang ya. Setuju ya? Oke, amin ya. Tuhan bahkan gak pernah menciptakan uang. Setuju juga? Tuhan gak pernah. Apakah saudara pernah tahu Tuhan kirim uang jatuh dari langit juga? Gak pernah. Belum. Ya, tidak. Tuhan bahkan tidak punya mesin cetak uang. Jadi tolong di cancel semua konsep
berpikir yang kalau berpikir tentang kelimpahan mikirnya uang. Stop dulu, jangan mikir itu dulu. Ya. Pertama-tama dalam sistem ekonomi kerajaan Allah, Tuhan merencanakan kelimpahan. Katakan kelimpahan. Ya, itu konsep Alkitab. Kelimpahan Tuhan rencanakan untuk kita. Saya senang lagu yang kita nyanyikan di awal. Saya merasa sangat dijamah Tuhan. Tuhan seolah-olah berbicara ke saya. Betapa besarnya anugerahku untuk kamu. Secara personality saya merasa anugerah Tuhan sangat besar. Sebetulnya anugerah Tuhan itu sudah dicurahkan besar sekali. Besar, amin. Tapi seringkali kita tidak mengalaminya karena memang benar. Saudara harus mengalami baru saudara tahu. Kalau belum mengalami enggak. Makin sering saudara mengalami kasih karunia Tuhan, makin saudara tahu betapa besarnya itu luar biasa. Alangkah limpahnya kebaikannya yang Tuhan simpan untuk saudara dan saya. Say yes. Limpah luar biasa. Tapi kalau enggak ngalami kita akan selalu merasa miskin dan kurang. Tapi ketika saudara ngalami lah caranya ngalami ya itu tadi. Saudara harus cari kerajaan Allah dan kebenarannya itu loh. Nyari dulu kebenarannya. Sebelum pengen dapat uang tambahan. Cari dulu kebenaran tentang uang itu. Katakan amin. Sebelum dapat segalanya ditambahkan, sudah harus tahu dulu kebenarannya. Sebab tidak sulit bagi Tuhan untuk memberikan saudara banyak uang. Tetapi ketika kita tidak mengenal kuasa kerajaan Allah, cara kerajaan Allah mengelola uang, kita akan terjebak. Sehingga berkat itu menjadi jerat. Oke? Amin? Ya, makanya itu dia ya. Ini ayatnya ya, kita baca sama-sama. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalau saudara mau belajar tentang ekonomi kerajaan dunia, saudara bisa sekolah. Saudara ambil jurusan ekonomi di universitas. Saudara bisa ambil gelar bisnis bahkan sampai di luar. Tapi sekarang saudara bisa belajar lewat Google. Google punya banyak menu untuk saudara. Saudara mau belajar tentang ekonomi kerajaan setan, saudara juga bisa belajar. Saudara tanya artis-artis Hollywood yang terkenal, yang mereka secara terus terang mengatakan kepada siapa mereka memberikan jiwanya. Saudara, ini perbedaannya. Ketika saudara memilih Yesus, Yesus itu membayar saudara dan saya dengan nyawanya supaya kita memperoleh segala sesuatu. Katakan amin. Tapi ketika orang mau dari setan mendapatkan kekayaan dan semuanya, ia harus membayar dengan nyawanya kepada setan. Ya, jadi harus pintar memilih ya, harus pintar memilih supaya kita mempunyai hidup dan mempunyai hidup dalam kelimpahan. Katakan kelimpahan. Nah, ini kata ini yang kita harus belajar baik-baik. Sebetulnya kelimpahan hidup itu berbicara tentang keutuhan hidup. Seluruh area hidup kita kekurangan. Saudara memeriksa kata kelimpahan dalam konteks ini dari asli bahasanya. Saudara akan menemukan kata itu berarti lebih, melebihi, melampaui, tinggi sekali. Makanya Paulus katakan jauh melebihi apa yang bisa engkau pikirkan, yang engkau doakan. Semua itu disediakan Allah. Jadi kita sebetulnya harus ngerti caranya aja untuk ngambil. Katakan amin. Lebih keras. Nah, itu belajar caranya. Nah, caranya gimana, Bu? Ya, carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya. Cari semua hidup saudara, arahkan untuk cari tahu. Cari tahu apa kebenaran tentang uang, tentang ekonomi, tentang pekerjaan, bisnis, bahkan pelayanan. Cari tahu. Nah, kalau saudara tahu semua itu bikin hidup saudara jadi lebih enteng. Katakan enteng. Ya. Ada masalah tapi saudara tidak terbeban. Ya. Saudara sudah belajar rahasia menaruhnya di kaki Tuhan. Saudara berlenggang enteng. Punya uang gak punya uang memang itu masalah. Tapi bagi seorang yang kaya dalam iman,
jalannya enteng, itu tidak bikin susah, tidak bikin dia nggak bisa tidur. Come on, amin. Nah ya. Sekarang mari kita baca ini lalu saya jelaskan tentang kelimpahan. Baca ayat ini 2 Korintus 8 ayat 7. 3 dengan suara keras. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Saudara baca konteks ini sebetulnya sedang berbicara tentang pemberian-pemberian. Masalah pengumpulan persembahan-persembahan ya. Baca konteksnya itu. Nah, jadi yang dimaksudkan pertama-tama tentang kaya, kelimpahan adalah kaya di dalam iman. Cuma segitu amennya, 1 oktav. Lebih tinggi lagi. Ya. Jadi kelimpahan itu yang pertama adalah kaya secara iman. Karena orang yang kaya secara iman itu orang yang sudah menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambah, tambah happy, tambah damai, tambah sukacita, tambah sehat, tambah bahagia, tambah uangnya, tambah sumber dayanya, tambah semuanya karena kita sudah kaya di dalam iman. Karena kalau kita tidak kaya di dalam iman dan kita memperoleh isi dunia ini, itu tidak akan ada nilai apa-apa bagi kita, terutama bagi kerajaan Allah, nggak akan bernilai apa-apa. Sampai kita kaya di dalam iman. Amin saudara. Haleluya. Di dalam Ibrani pasal 3 ayat 18, Rasul Paulus menyimpulkan setelah menyebutkan tentang kegagalan orang Israel, pasal 3 ayat 18. Saya baca 18 aja. Tapi judulnya di ayat 7 adalah binasa karena murtad. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk karena ketidakpercayaan mereka. Jadi kalau orang yang miskin di dalam iman, pasti nggak percaya. Nggak percaya bahwa Tuhan bisa memenuhi semua kebutuhannya. Nggak percaya bahwa Tuhan bisa menyelesaikan semua persoalannya. Dan karena itu ia bersungut-sungut. Saya sudah mengatakan minggu lalu, kalau saudara hidup tanpa rasa syukur dan terus bersungut-sungut, itu cuma satu hal indikasinya, tidak percaya. Sebab kalau kita percaya, kita nggak mengeluh. Sakit kita masih bisa bersyukur. Kita ditipu orang masih bisa bersyukur, masih bisa happy. Karena kita percaya. Amin. Haleluya. Amin. Nah, percaya. Gitu ya. Baca lagi, 1, 2, 3. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu. Yang ngomong Tuhan Yesus. Biar saudara punya semua triliunan uang, tapi hidup saudara tidak bergantung. Maksudnya apa? Tidur nyenyak, orang iso dituku. Amin. Punya uang 1 triliun gak bisa beli tidur nyenyak. Punya uang 1 triliun gak bisa membeli damai sejahtera. Punya uang 1 triliun gak bisa menghalangi saudara untuk tidak sakit. Amin saudara ya. Kesehatan kita, nyawa kita, kebahagiaan kita itu enggak ditaruh di sana. Tapi semua itu, kepuasan kita itu hanya di dalam Yesus sebetulnya. Katakan amin ya, itu kenal Yesus, cinta Yesus, kita bahagia saudara. Ya. Kata apa kata di sana itu tentang ketamakan. Kalau tidak kaya dalam iman, kita pasti tamak. Tapi seorang yang kaya dalam iman tidak tamak. Laras, amin. Imannya kaya, dia tidak akan tamak. Tidak mungkin tamak. Karena gini saudara,
Kita itu diciptakan tidak bisa membagi yang namanya cinta. Siapa yang punya selingkuhan, wanita idaman lain, pria idaman lain, pacar lain, misalkan lebih dari satu, mesti ada yang paling dicinta, ada yang enggak. Benar ya? Leres, amin? Memang begitu. Jadi gini, ketika kita jatuh cinta kepada Yesus dan mencintai Yesus, kita nggak bisa cinta uang. Leres, amin? Nggak bisa. Nggak bisa. Yesus mengatakan kamu nggak bisa mengabdi kepada dua orang, dua tuan. Kalau kamu niscaya kalau dua tuan, kamu cinta satu enggak. Jadi kalau kamu cinta Tuhan, kamu nggak cinta uang. Uang saja yang jatuh cinta kepada saudara. Kasih tepuk tangan kepada saudara. Uang akan jatuh cinta ke saudara. Dia nggak akan tidak tahu malu, dia akan mencari saudara. Karena itu semua yang Yesus katakan tambahan. Kita kerja dulu baru dapat bonus. Kita tidak mengejar bonus baru dapat gaji. Amin. Kerja dulu. Kerjanya bagus, ada prestasinya, baru dapat bonus. Kerja nggak baik, bolos terus, izin terus, bagaimana berharap bonus. Tapi kalau kita kerja ya sama, cari saja kebenaran, kerajaan Allah dan kebenaran. Semua cintalah Tuhan, cintailah Tuhan. Dan semuanya akan datang kepada saudara. Nah sekarang saya mau tunjukkan tentang leluhur orang Israel. Kira-kira mereka kaya atau miskin? Leluhur Israel itu kaya-kaya apa miskin-miskin? Ya, sampai sekarang masih. Nah, kita baca ayat ini ya, 1, 2, 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi kenapa orang ini diberkati kaya raya melimpah ruah? Karena dia sudah kaya dalam iman dulu. Say yes. Ayat ini tidak datang waktu Abraham dipanggil lalu Abraham bilang enggak, tahun depan enggak. Tapi waktu Tuhan berfirman kepada Abraham, keluar dari negeri orang tuamu, dari keluargamu, dari bangsamu, lalu dia keluar. Dan dia menikmati berkat itu. Kenapa dia keluar? Karena dia beriman, karena dia percaya, makanya dia mematuhi Tuhan. Lalu dia keluar, lalu dia sudah kaya secara rohani. Lalu kekayaan yang lain itu datang karena orang yang kaya secara iman selalu berpikir bagaimana caranya hidupnya bisa jadi berkat. Orang yang sudah kaya secara iman tidak berpikir bagaimana caranya saya bisa jadi kaya, tetapi bagaimana caranya saya bisa jadi berkat. Dan sedang dia berpikir bagaimana jadi berkat, bagaimana jadi berkat. Sumber berkat itu selalu mengalir kepada hidupnya sama seperti Abraham. Lalu kita juga baca sebetulnya siapa lagi? Yakub, Ishak itu kaya. Kejadian 26. Yang waktu terjadi kelaparan lalu Tuhan Allah berfirman kepada Ishak supaya dia tidak meninggalkan. Salah. Kejadian pasal 26, enggak usah dibaca ya. Tapi kalimat itu mengatakan, saya hanya mau menunjukkan bahwa leluhur orang Israel itu kaya raya. Ayat 26. Ayat 12, maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan dan orang itu menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya sehingga ia menjadi sangat kaya. Sangat kian lama kian kaya, bukan kian lama kian melarat, kian lama kian susah, kian lama kian terpuruk, tapi kian lama kian kaya, makin lama makin kaya, tambah hari tambah kaya, sampai dia menjadi sangat kaya. Tapi dia sebelum sampai di sini, ia sudah kaya di dalam iman, karena waktu Tuhan berfirman, jangan
tinggalkan tempat ini, tanah itu krisis, lalu dia patuh, dia tetap di sana, lalu dia menabur di tanah yang krisis karena dia percaya, menunjukkan bahwa dia kaya secara iman, ia mematuhi Tuhan, ia tetap menabur walau sulit, lalu Tuhan memberkati dia dan menjadi kian lama kian kaya. Jadi mereka semua itu menjadi kaya karena mereka sebetulnya sudah kaya secara iman dulu. Ini sesuai dengan konsep carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi mula pertama carilah. Yesus itu kaya apa miskin? Kaya. Bisa buktikan kepada saya bahwa Yesus itu kaya? Yesus itu kaya, saya buktikan. Yang pertama, Yesus itu mati 3 hari saja, tapi nginapnya di kuburan baru, Grace. Belum pernah ditempati orang. Kan cuma 3 hari mati, mbok ngeletak di bawah pohon kan gak apa-apa toh. Irit. Tapi 3 hari mati di kuburan baru. Yang kedua, Yesus itu kaya. Buktinya apa? Yesus punya bendahara. Benar enggak? Siapa bendahara? Yudas. Sekarang kalau tidak ada uangnya kok ada bendahara? Sekarang firman Tuhan mengatakan bahwa Yudas seringkali mencuri uang yang dibawa. Kalau seringkali dicuri sedang uangnya sedikit, kira-kira masih ada enggak untuk pelayanan? Enggak ada. Jadi pasti uangnya banyak, makanya sering dicuri sama Yudas. Yang berikut saya buktikan Yesus itu kaya adalah firman Tuhan mengatakan dalam pelayanan penginjilan Yesus selalu diikuti oleh wanita-wanita kaya. Salah satunya adalah istri Yohana, istri Kuza, bendahara Herodes. Itu seperti menteri keuangannya Herodes. Ikut support, ikut mendukung pelayanan Yesus yang 3,5 tahun itu. Saudara setuju Yesus kaya? Sekarang Rasul Paulus itu kaya apa enggak? Kaya juga. Karena apa? Saudara lihat pada waktu dia di penjara, kemudian waktu dia diperhadapkan kepada Felix, wali negeri. Felix. Dan firman Tuhan mengatakan Felix seringkali suruh panggil dia dari sel. Cabut dia dari sel dan ngobrol-ngobrol. Ingat ya. Nah Alkitab mengatakan karena Felix pikir mau dapat duit dari Paulus. Ternyata yang namanya korupsi itu dari sononya sudah ada. Jadi seringkali di sel itu dipanggil. Dikeluar diajak bercakap-cakap. Tujuannya harapan Felix akan dapat uang dari Paulus. Kalau Paulus itu tampangnya susah, gak punya duit. Masa Felix yang seorang wali negeri mau berharap dapat duit. Jadi kesimpulan saya, mari kita baca ayat ini. 3, 1, 2, 3. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Jadi ceritanya kita bertukar tempat. Yesus itu kaya, raja di atas segala raja, bertukar tempat dengan kita. Ia membayar dengan nyawanya, mendapatkan kita supaya kita terhubung dengan sumbernya yang tidak terbatas, supaya kita tidak kekurangan, supaya kita hidup dalam kelimpahan. Dengan cara itu kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Tidak ada amin. Kalau kita ikut kerajaan dunia, maka tanya Lady Gaga, Madonna, Lady Gaga. Siapa banyak yang mereka dengan terus terang mengakui bahwa mereka menjual jiwanya kepada setan. Dan mereka mendapatkan popularitas. Mereka mendapatkan ketenaran dan kekayaan.
Bisa, tapi saudara kehilangan nyawa saudara, baru dapat. Kalau cara dunia gimana? Supaya cepat kaya gimana? Jualan narkoba, melacur, korupsi, itu cepat. Nah itu kan caranya dunia. Tapi yang saya ajarkan adalah caranya kerajaan surga. Bahwa Yesus membayar nyawanya supaya kita terhubung dengan sumber kelimpahan. Dan kita bisa hidup dalam kelimpahan. Haleluya. Nah ini ayat yang penting. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara lihatin, Tuhan memberikan kepada kita, kepada umatnya kekuatan. Katakan kekuatan. Kurang keras, kekuatan. Untuk memperoleh kekayaan. Jadi supaya memperoleh kekayaan, saudara harus punya kekuatan. Bilang saya kuat. Nah kekuatan ini kalau saudara lihat Alkitab, di sini terjemahan berbahasa Inggris dia memakai kata ability. Katakan ability. Yang artinya kemampuan. Come on, perhatikan baik-baik. Kalau saudara mau hidup susah seumur hidup terserah. Gak usah perhatikan firman Tuhan. Tapi kalau saudara mau hidup berkelimpahan, perhatikan firman Tuhan ini. Perhatikan saudara. Ia memberi kamu ability. Ability itu apa saudara? Ability itu berbicara tentang mentality ability. Atau kemampuan mental. Kemampuan mental itu apa? Kemampuan mental itu adalah kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menalar, kemampuan untuk menemukan jalan keluar. Say yes. Ini sangat luar biasa dulu. Saya berhenti. Saya beritahu kepada saudara bahwa banyak orang Kristen kurangnya di sini, kurang punya mentality ability. Saya kasih contoh aja. Waktu saya di sekolah Alkitab, teman-teman saya itu banyak yang sakit. Sakit mah makannya super mie. Akhirnya muntah-muntah. Menurut saya ini nalarnya kurang bagus. Ini benar loh saudara ya. Come on, perhatikan loh saudara ya. Saudara gak punya uang sekarang gak apa-apa. Tapi besok-besok pasti bisa punya. Kalau punya mentality ability. Ya, kemampuan berpikir. Jangan apa-apa wes buntu, wes raiso mikir, wes mumet, wes mboh aku kurang ngerti, wes oskadon, paramex, apa semua diminum. Saya itu ya sudah tahu, ada beberapa orang yang saya tahu, yang orang itu sakit, asam urat tinggi, muntah-muntah gak bisa nelan makanan. Satu hari saya pergi ke rumahnya, saya bilang sini tak antar panti rapi. Saya antar ke panti rapi. Setelah pulang dari panti rapi, saya coba bandingkan obat-obatnya. Obat yang kemarin kresek saya cek. Allopurinol, obat tidur, obat saraf, semua obat itu kresek. Lalu saya bukan dokter, tapi saya menalar saja. Saya lihatin, kalau kamu asam urat sebetulnya obat pertama adalah stop makan gorengan dan santan. Stop dulu, lalu olahraga sedikit. Tapi kalau kamu minum allopurinol langsung hantam lambung. Waktu hantam lambung kau muntah, gak bisa makan. Tapi obat disok terus, makan gak bisa obat terus. Lah makin bahaya. Dan benar saudara setelah saya lihatin obatnya saya lihat ini. Vitamin harganya mahal sekali. Menurut aku kamu gak butuh vitaminnya. Gak usah campur, bayangkan vitamin, allopurinol, obat tidur, obat mah, obat apa semua. Jadi satu itu. Itu ngeri kan saudara. Jadinya apa? Dan sebetulnya kalau saudara tanya dokter bahkan tidak senekat itu minum obat seperti kita. Karena dokter ngerti banyak dari obat itu tidak bisa diurai.
Tidak bisa diurai, tapi dia menjadi sesuatu di dalam tubuh kita untuk jangka panjang. Itu akan ada masalah. Jadi kita ini minum obat, begitu percayanya kita kepada dokter sampai melebihi percaya kepada Tuhan. Itu bukan 1-2 orang yang saya sudah lakukan mereka cara itu. Saya lihat obat-obatnya mereka, saya searching. Kalau kira-kira ini fungsinya double, ya ini kurangi. Banyak orang yang saya sudah perlakukan kayak buktinya mereka jadi sembuh. Nggak bisa makan muntah-muntah minum. Muntah-muntah cari obat diare. Cari obat sampai tinggalnya di Klaten, cari obat yang ada di Jogja. Lo kurang kerjaan. Muntah-muntah nggak bisa makan, dia cari obat diare. Saya bilang stop. Jangan kamu minum obat diare dulu. Kemungkinan kamu perutnya bermasalah. Mungkin lambung. Coba kamu minum lansoprazol. Dia bilang berkeringat, lemes, gak ada tenaga. Minum lansoprazol, siangnya puji Tuhan sudah enak. Kemampuan untuk menalar. Jadi kalau misalkan saudara sedang mengalami kesulitan dalam bisnis, orang yang punya mentality ability, dia bisa menalar. Dia ketemu orang-orang, dia juga bisa menganalisa orang ini kalau begini jadi begini, 2 tambah 2 bisa jadi begini, bisa begini, bisa begini. Tapi kalau orang yang gak ada nalar, gak punya kemampuan mental, cilaka saudara. Makanya Tuhan kasih kepada kita mentality ability. Katakan amin. Kemampuan berpikir, kemampuan menalar dan menemukan jalan keluar. Supaya kamu bisa memperoleh kekayaan. Dan physical ability, berbicara tentang physical ability, kemampuan fisik. Kemampuan fisik itu saudara, itu juga adalah berkat. Amin. Dan Tuhan mau kasih untuk saudara kesehatan fisik. Minum saya di mana? Sorry. Physical ability itu juga. Saudara cari kerajaan Allah, Tuhan kasih saudara kekuatan fisik, kesehatan fisik. Amin. Saudara bisa jaga kesehatan fisik saudara. Jangan obat terus, jangan semua obat. Tapi Tuhan kasih hikmat untuk kita menjaga kesehatan kita. Untuk bisa lebih sehat. Kalau sakit, Tuhan juga menyembuhkan. Amin. Dan ini juga Tuhan kasih. Saudara bisa punya uang berobat, itu juga Tuhan kasih. Tapi kalau saudara memang Tuhan itu adil, saudara bisa pergi berobat kemanapun, itu berkat dari Tuhan. Tapi kalau saudara nggak punya uang, saudara cukup dikasih sehat, sudah nggak kemana-mana. Betul ya, amin ya. Ini Tuhan itu adil sekali. Tuhan kasih kita kesehatan fisik. Sehat secara fisik, kuat. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kalau saya sudah gak bisa ngurus diri saya sendiri, gak bisa ambil makanan untuk saya makan, saya minta Engkau jemput aku pulang. Aku gak mau jadi beban, karena hidupku harus jadi berkat, gak boleh jadi beban. Kalau saya sekiranya sudah tidak mampu lagi mengurus keperluan saya sendiri, mandi sendiri, makan sendiri, tidak bisa lagi bekerja, tidak bisa lagi ke gereja, saya sudah minta Tuhan jemput saya supaya saya pulang. Ability itu juga kesehatan dari Tuhan. Kita yang penting jaga aja ya. Yang penting kita itu saudara ya jaga kesehatan. Ya jangan saudara, saya punya gembala sidang yang sudah meninggal kemudian diganti. Umur 40-an meninggal. Tapi kemudian orang-orang semua cerita kepada saya bahwa Bapak Pendeta ini senang makan babi guling. Kalau itu pesta-pesta makannya ya kan, dan selalu mengatakan dikuduskan dengan doa. Nah itu jangan nekat, gak apa-apa makan apa-apa nanti dikuduskan dengan doa. Saya kasih satu ayat dalam Amsal pasal 3 ayat 7 dan 8. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan begini, mau ditayangkan juga boleh. Amsal 3 ayat 7 dan 8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat 8.
itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Jadi ini benar-benar mix, saudaraku, ketika kita takut akan Tuhan, jauhi kejahatan, itu obat, saudara, itu obat. Say yes. Makanya hanya orang kaya di dalam imanlah yang kerjanya bersih. Katakan amin. Orang yang kaya dalam iman, dia akan kerja bersih. Semua yang dia makan itu halal. Bukan yang ada labelnya, tetapi yang benar-benar halal. Haleluya, amin. Saudara pasang label halal, tapi hasil korupsi itu tidak halal. Tidak halal. Makanya di dalam Keluaran pasal 15 ayat 26. Kalau engkau sungguh-sungguh memperhatikan firmanku, perintahku, maka kalimat terakhir dikatakan bahwa maka aku tidak akan menimpakan penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Itu sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Di bagian lain sehubungan dengan perjalanan mereka keluar dari Mesir disebut bahwa aku akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Itu sebabnya kalau makan, doakan makanan saudara. Amin. Karena makanan itu bisa ada virus, bisa ada bakteri, bisa ada semua yang lain, bisa tercemar. Makanya roti, makanan, air, minuman diberkati oleh Tuhan. Itu yang bikin sehat. Jauhi kejahatan. Bukan saja kejahatan yang melawan hukum internasional seperti narkoba, penculikan, perampokan. Tetapi saudara jahat kepada teman saudara sendiri, saudara langgar haknya, itu juga kejahatan. Jauhi kejahatan. Jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan. Itu adalah obat yang membuat tulang-tulangmu seger, yang membuat tubuhmu sehat. Sakit enggak apa-apa. Selama kita takut akan Tuhan, kita bisa sembuh kembali, kita bisa pulih kembali. Oke, tunduk kepala, kita renungkan firman Tuhan. Siapa mau hidup dalam kelimpahan? Ada yang mau hidup dalam kelimpahan ya? Nah, yang saudara kejar adalah cari kebenaran. Kebenaran Allah. Haleluya. Jadi pertama-tama prinsip ekonomi dalam kerajaan Allah adalah bahwa Tuhan ingin saudara hidup dalam kelimpahan. Dan hidup berkelimpahan itu yang pertama adalah limpah kaya dalam iman. Amin. Iman saudara harus kaya. Iman saudara harus kaya. Oke, nyanyikan lagu ini lalu kita berdoa. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Bersyukur padamu atas perbuatan
membuka perjamuan, saya mau berdoa untuk saudara. Berapa orang yang berkomitmen untuk mencari kebenaran? Kebenaran Allah dan kaya dalam iman. Kaya. Cari ini sungguh-sungguh. Sampai saudara yakin bahwa saudara adalah kaya dalam iman. Sampai segala sesuatu yang terjadi menimpa saudara, saudara tidak akan merasa risau. Saudara tidak akan marah dan berperang dengan Tuhan. Saudara akan jalani dan selalu ada rasa syukur. Itu adalah tanda saudara kaya dalam iman. Saya berdoa untuk yang mau kaya dalam iman. Angkat tangan saudara, saya berdoa. Tuhan, buat kami kaya saja dalam iman. Karena kami tahu kalau kami kaya dalam iman, maka semuanya akan datang. Karena itulah kerinduan Tuhan. Kami hidup dalam kelimpahan supaya kami jadi berkat. Tuhan, peliharalah kecenderungan hati kami untuk takut akan Engkau, untuk mengasihi Engkau, untuk mengenal kebenaran-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, mengenal isi hati-Mu, mengenal firman-Mu. Firman-Mu menjadi satu-satunya yang kami rindukan. Kami lapar, kami haus akan Engkau dan kebenaran-Mu. Sehingga Tuhan kami terhubung dengan sumber yang tidak pernah kering, yaitu Tuhan sendiri. Meteraikan firman-Mu di tempat terbaik dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Mari kita siap untuk perjamuan. Mari kita berdoa. Bapa, kami tidak hidup dari lambang, kami hidup dari kuasa Allah yang terus bekerja. Kami percaya bahwa tubuh dan darah-Mu tidak pernah hilang kuasanya. Engkau menjamah setiap kami yang sakit. Saudara kami Ibu Tea, saudara kami Bapak Ari dan putranya Mas Wib, saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir di sini, Mak Ana, Mak Dolar, Tuhan. Kami berdoa Tuhan, lawat mereka. Omalehitu ya Tuhan. Engkau jamah mereka semua dan sembuhkan mereka. Dalam nama Yesus.
Sebab pada waktu malam ketika Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus, makanlah dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini kamu memberitakan kematian Yesus sampai ia datang. Untuk kesembuhan segala penyakit, untuk kesehatan ilahi, untuk perlindungan jasmani dan rohani. Semua berkat yang Tuhan janjikan, minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara, Allah yang memeliharaku selamanya. 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 Dalam nama Yesus, semua yang telah diberkati Tuhan berkata amin. Silakan duduk. Adakah yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah kita? Pagi ini, siang ini, di bawah, di atas? Ya, baiklah, semuanya adalah sudah setia kepada Tuhan. Baik, kita akan memberikan persembahan, kita berdoa. Bapa, semua yang kami beri berasal dari Tuhan. Kau yang memberi benih bagi penabur. Kau yang melipat gandakan tuaian kami. Dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dalam sejahtera. Dan buah-buah yang baik yang berkenan kepadamu. Dengan sukacita kami memberikan persembahan-persembahan kami. Dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Menabur, menuai. Kita
Allah di tempat kudusnya. Amin. Terpujilah Allah yang mengatasi bumi dan surga. Amin. Terima kasih Tuhan, jika saat ini kami telah memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk semua firman-Mu yang boleh kami terima. Kenyangkan tubuh jiwa roh kami Tuhan, dengan kekuatan iman, dengan kekayaan iman, agar kami percaya dan kami boleh melihat bahwa Tuhan itu baik, betapa baiknya, dan betapa kami bangga memiliki Tuhan Yesus Kristus sebagai andalan kami, sebagai Tuhan yang memberi kekuatan kepada kami. Kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau hidup dalam kehidupan kami. Amin. Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan. Di sini Tuhan ada penyerahan diri terhadap umat-umat-Mu ya Bapa. Kami berserah diri total penuh di hadapan-Mu dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan, jadikan kami kuat. Jadikan kami berhasil untuk mengatasi dunia ini. Kami tidak mau kalah dengan dunia ini. Dunia akan kami kalahkan karena Tuhan beserta kami, memberikan kemenangan. Terima kasih ya Bapa, kami bersorak kepadamu sebab hati kami percaya bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami. Bahkan nafas kami sekalipun ada di dalam tangan-Mu Bapa. Oleh karena kami bersyukur, berikan kami kemampuan ya Bapa. Tuhan Yesus, saat ini kami berdoa Tuhan untuk Indonesia tercinta ini ya Bapa, yang sebentar lagi akan menghadapi pemilu ya Bapa. Oh Tuhan, kasih anugerah-Mu Tuhan, berikanlah keamanan di negeri ini ya Bapa. Dan biarkanlah presiden yang akan terpilih nanti berasal hanya dari-Mu saja ya Bapa. Biarkanlah boleh membawa negeri dan bangsa ini Tuhan semakin maju, semakin damai, semakin aman, menjadi saksi-Mu di dunia ini Tuhan untuk kemuliaan-Mu. Terima kasih untuk sumber daya alam ya Bapa yang Engkau berikan dan limpahkan di negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami semua boleh mendukung bangsa Indonesia ini tetap bersatu utuh. Gereja-gerejanya diberkati, segala rakyatnya diberkati ya Tuhan, dan semuanya percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk gereja ini ya Bapa. Rencana-Mu ke depan ya Bapa, kami serahkan di dalam kehendak-Mu saja ya Bapa. Kami juga berdoa Bapa untuk tanah di depan gereja. Ya Tuhan, Engkau yang menyediakan lumbung bagi gereja ini Bapa. Kami percaya Tuhan persiapkan, bahwa Tuhan akan menyediakan. Kami percaya Bapa, kami berserah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan, campur tangan ya Bapa. Tuhan akan mencukupkan segalanya bagi gereja ini Bapa. Tuhan, hidup kami hanya berdasarkan percaya, bukan melihat kenyataan. Namun kami percaya Tuhan sanggup. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau ada di dalam gereja ini ya Bapa. Berkati Ibu Sarah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berikanlah ya Bapa urapan-Mu secara luar biasa Bapa. Kuasa-Mu ya Bapa, berikanlah agar Ibu Sarah ini boleh menggembalakan kami semua. Umatnya, umat Tuhan ya Bapa. Biarkanlah boleh menerima pewahyuan dari-Mu ya Bapa. Agar jiwa-jiwa yang lemah dibangkitkan, agar roh-roh yang mati dipulihkan, dibangkitkan kembali, disegarkan ya Bapa. Kami perlu Engkau ya Bapa. Betapa kami tidak bisa menjalani kehidupan ini tanpa Engkau ya Roh Kudus. Pimpin kami dan berkati kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami semua di tempat ini berdiri bersatu hati menaikkan doa kami. Tuhan berikan pembebasan, kelepasan. Tuhan berikan pemulihan, bahkan kemenangan untuk menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Bersama-Mu kami bisa, bersama-Mu kami kuat untuk melangkah Bapa. Cerita demi cerita kehidupan kami serahkan kepada Tuhan yang mempunyai kehidupan ini.
Kami berserah penuh, berkati kami semua bersukacita, berkemenangan, diberkati berkelimpahan dalam segala hal. Amin. Ampunilah kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin. Berdoalah sebelum meninggalkan tempat ini.